Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan di tengah pandemi yang saat ini kita sedang alami. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama Islam dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini saya akan melanjutkan materi di mata pelajaran gambar teknik manufaktur, yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu CAD, Computer Aided Design, ada apa saja aplikasinya, terus bagaimana cara menginstalnya. Nah, sekarang kita akan membahas sistem koordinat pada gambar CAD 2 dimensi. Lanjut. Nah, pertanyaannya, apa itu koordinat? Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek. Dengan kata lain, koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Maksudnya gimana? Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas. Kita lanjut aja dulu ke slide berikutnya. Sistem koordinat pada inventor digunakan untuk menentukan sebuah titik atau membuat garis. Pada sistem koordinat inventor, sumbu X berlaku sebagai garis horizontal atau garis mendatar dan sumbu Y sebagai garis vertikal atau garis tegak. Contoh seperti ini. Nah, ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu horizontal tadi yang mendatar atau kiri kanan. Nah, ini sumbu Y yang tegak atau atas bawah. Nah, ini dia. Nah, jadi sumbu X itu ada dua macam, ada X positif dan X negatif, di mana X positif itu ada di sebelah kanan dari titik pusat dan X negatif itu ada di sebelah kiri dari titik pusat. Begitupun sumbu Y ada dua, ada Y positif dan ada Y negatif. Nah, Y positif itu ada di bagian atas dari titik pusat dan Y negatif itu di bagian bawah dari titik pusat. Nah, sistem koordinat itu ada beberapa macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 macam sistem koordinat. Yang pertama itu adalah absolut atau kartesian, yang kedua ada polar, dan yang ketiga ada sistem koordinat relatif. Apa saja yang dimaksud dari ketiga sistem koordinat ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kita bahas tentang sistem koordinat absolut atau kartesian. Sistem koordinat absolut atau kartesian atau kartesius adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menempatkan suatu objek atau sebuah titik pada objek yang diperhitungkan terhadap titik original atau titik awal 0,0. Di sini 0,0 ini yang kiri itu X dan yang kanan itu Y. Jadi ada di titik 0X dan titik 0Y. Jadi benar-benar di pusat. Sistem koordinat absolut digunakan untuk menentukan jarak X dan Y terhadap titik awal atau titik original. Nah, ini ada format rumus yang digunakan adalah X, Y. Jadi yang ditulis terlebih dahulu itu ada X dan yang ditulis belakangan itu Y. Kita hapus dulu. Nah, lanjut di slide berikutnya ada contoh. Ada 30,50. Nah, maksud dari 35,50 ini adalah diletakkan atau berada sejauh 30 satuan arah sumbu X. Jadi yang di depan ini yang ditulis itu berarti X dan yang ditulis belakangan itu berarti Y.
dan 50 satuan arah sumbu Y dari perpotongan sumbu koordinat atau titik original. Pada sistem koordinat absolut, sumbu yang ditarik dari titik original atau awal ke arah kanan adalah sumbu X positif. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Sumbu yang ditarik dari titik original atau awal ke arah kiri adalah sumbu X negatif. Sumbu yang ditarik dari titik original awal ke atas adalah sumbu Y positif dan yang ke bawah adalah sumbu Y negatif. Lanjut, ada sistem koordinat polar. Apa itu sistem koordinat polar? Sistem koordinat polar digunakan untuk menempatkan suatu objek atau titik dengan cara menentukan panjang dan besar sudut. Nah, kalau polar itu bedanya ada besar sudut. Dari titik awal atau arah kemiringan selalu diperhitungkan terhadap sumbu X positif. Nah, maksudnya apa? Nanti ada contoh soal. Nah, format penulisannya kalau yang tadi kan XY. Nah, kalau yang ini panjang garis, lalu besar sudutnya berapa? Nah, ini contohnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Ada 30, 60. Artinya bahwa titik diletakkan sepanjang 30 satuan dan sudut kemiringan 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, maksudnya gini. Saya bikin pen dulu. Nah, di sini kan contoh soalnya itu ada 30, 60. Nah, di mana 30-nya ini adalah panjang dari garisnya itu dan 60-nya adalah sudut kemiringannya yang kita buat terhadap sumbu X positif. Nah, di sini panjang garisnya itu 30. Nah, 30 itu ini dan 60 derajat itu kita ambil dari sumbu X positif. Maksud dari sumbu X positif, kalau tadi kan sumbu X positif itu sumbu horizontal yang ada di sebelah kanan dari titik pusat. Nah, titik pusatnya itu adalah ini. Nah, ini sumbu X positif. Nah, kenapa kita ambilnya derajatnya kayak gini? Karena emang harus dari sumbu X. Beda kalau kita ngitungnya dari sumbu Y, contoh kayak gini. Misal 30, 60 juga, cuma kita salah ngitung nih. Ambil derajatnya dari sumbu Y. Nah, ada kayak gini. Nah, ini panjangnya udah 30. Nah, cuma kita ngambil derajatnya itu dari sumbu Y. Nah, nanti garisnya itu akan seperti ini. Nih, lebih ke bawah gitu. Nah, ini 60 derajat. 60 derajatnya itu dari sumbu Y. Nah, ini kalau kita ngitung dari sumbu Y. Tapi ini salah. Yang benar itu kita harus ngitung dari sumbu X positif. Kira-kira seperti. Nah, lanjut. Pada sistem koordinat polar, sumbu yang mengarah ke kanan dari titik origin 0,0 besar sudutnya adalah 0 derajat. Ini yang ke kanan 0, terus yang ke atas 90 derajat, yang ke kiri 180 derajat, dan yang ke bawah 270 derajat. Ini tuh ibarat lingkaran. Jadi lingkaran itu full lingkaran segini itu ada 360 derajat. Nah, kayak gini. Ini kan lingkaran nih. Lingkaran full itu 360 derajat, 0 atau 360 derajat. Nah, ini yang ke atas 90, ke kiri 180, dan yang ke bawah 270. Gitu. Lanjut, ada sistem koordinat relatif. Sistem koordinat relatif digunakan untuk menempatkan objek atau titik terhadap posisi sebelumnya dalam arah panjang X dan dalam arah panjang Y. Format penulisannya adalah X, Y. Ini hampir sama kayak tadi yang kartesius, cuma dia kayak meneruskan dari titik sebelumnya ngitungnya. Nah, ini contohnya kayak gini. Untuk lebih mudahnya langsung lihat soal aja ya. Ini masih ada kotoran. Hapus dulu. Oh, ini tadi ada di belakang. Oh, enggak.
Bentar, saya hapus dulu. Ini nggak bisa kehapus ya? Kita dari depan aja, kalau gitu. Tutup aja dulu. Dah. Nah, tadi kita ada di sistem koordinat relatif. Kita tadi sampai contoh soal. Nah, contoh soal itu ada 10,5. Artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 10 satuan arah sumbu X dan 5 satuan arah sumbu Y dari titik sebelumnya. Nah, karena ini masih awal, jadi titik sebelumnya itu masih di sini, di 0,0. Nah, lalu yang kedua ada 20,0. Nah, berarti 20-nya X, 0-nya itu Y. Dari titik sebelumnya. Lalu ada 0,20. Nah, 0-nya berarti itu X dan 20-nya itu Y dari titik sebelumnya. Nah, tadi kan kalau yang pertama itu 10,5 dari titik sebelumnya. Nah, titik sebelumnya itu kan 0,0. Ini udah pasti 0,0 karena dia itu titik pusat atau titik awal atau titik origin. Nah, 10-nya itu sumbu X, berarti sumbu X itu kan tadi ini ya horizontal. Nanti ada 10 garis sejauh 10 dari sumbu X positif. Berarti ada di sini. Nah, ini sejauh 5 dari sumbu Y. Nah, berarti ada di sini. Nah, untuk jarak garis-garis ini nih dari 1 sampai 10, 1 sampai 5, nah itu tergantung kalian. Kayak di sini kan 10 sama 5. Kita bisa lihat di sini, jarak dari sini ke sini itu 2 kali lebih banyak dari sini ke sini. Nah, 10,5. Nah, itu lanjut ada 20,0. Nah, 20-nya itu X. Kenapa ini di sumbu Y itu dia 0 atau vertikal? Karena dari soal itu emang udah 0. Jadi dia nggak berubah sumbu Y-nya. Jadi tetap 0. Nah, itu kita ngambil dari titik sebelumnya. Nah, di sini kan ada tulisan titik sebelumnya tadi nih. 20,0 dari titik sebelumnya. Nah, titik sebelumnya itu karena kita tadi udah ngerjain 10,5. Jadi titik sebelumnya itu di 10,5. 20, X-nya 20. Nah, sejauh X 20, horizontal 20. Dan Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya 0 ya udah di sini aja. Kecuali kalau Y-nya ada 1, berarti kita naik dikit terus 20. Nah, berarti garisnya di sini. Karena ini 0 jadi di sini. Lalu ada 0,20. Nah, X-nya 0. X-nya 0, titiknya kan di sini. Berarti dia nggak bergerak, X-nya tetap di sini. Yang berubah cuma Y, garis vertikal sepanjang 20. Gitu. Iya, itu aja materi dari saya untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di Google Classroom di link YouTube yang nanti saya kirim. Udah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.